Ah, Assalamualaikum rekan-rekan. Jumpa lagi dengan saya Balkis Grab. Kali ini saya didampingi oleh sahabat saya, nih Pak Purnomo. Ini ownernya kebun anggur Golden Grape Munjul Jaya Purwakarta. Salam sukses. Oke, sukses ya. Cuma kali ini saya tidak ini ya, uh, tidak berbicara tentang anggur. Menanggapi permintaan rekan-rekan di Facebook atau di YouTube, Pak kemana aja gitu kan, udah lama nggak muncul, gimana stroberinya. Karena saya memang udah gangguan kereta. Saya udah lama nggak main di stroberi, tapi saya banyak permintaan. Nah ini kita mulai lagi buat tutorial nih untuk para pecinta stroberi khususnya di dataran rendah ya. Saya tidak menganjurkan untuk yang di dataran tinggi untuk menggunakan sistem yang saya pergunakan, yaitu sistem strawberry wick hidroponik DFT ya, deep flow teknik. Oke. Bahan-bahan yang kita perlukan apa aja. Yang pertama ini sampel aja ya sebetulnya, nanti rekan-rekan bisa bikin yang lebih besar, yang lebih banyak. Jadi ini bahan yang diperlukan ada paralon ya, 2,5 ini paralon. Kemudian lubang ini 6 cm, diameter 6 cm. Kemudian jarak satu lubang dengan lubang lain 15 cm. Jadi saya hanya pakai paralon yang 1 meter dengan jumlah lubang 6 lubang. Nah seperti ini ya. Kemudian di ujung kita tutup pakai dop 2,5 in. Di sini kita pakai elbow 2,5 in juga. Maksudnya untuk memasukkan nutrisi nanti ya. Jadi dengan sistem ini kita tidak perlu nyiram, hanya perlu seminggu sekali, bahkan mungkin 2 minggu sekali kita masukin 2 liter air. Setelah itu kita biarkan ya. Ini jadi bahan yang pertama ini, sekali lagi paralon 2,5 in ya. Jadi kalau rekan-rekan mau bikin yang lebih panjang, yang 4 meter tidak masalah. Yang penting kita pakai lubang 6 cm, kemudian kita pakai elbow, di ujungnya kita pakai dop seperti ini. Oke. Nah, terus yang bahan kedua net pot. Ini net pot 86 ya, kurang lebih 86 seperti ini ya, diameter 8, tinggi 6, di bawahnya berlubang seperti ini, jelas ya. Jadi nanti ini untuk net pot media tanam sesuai lubang kita. Sesuai lubang 6. Betul. Kita ada 6 ya. Nanti seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian setelah net pot yang harus dimiliki wajib adalah flanel, kain flanel. Seperti ini. Panjang 20 cm ya, kain flanel, lebar sekitar 1,5 cm. Ya, ini kain flanel dengan panjang 20 cm. Nah, maksudnya dia akan menjadi wick atau sumbu yang akan menghantarkan nutrisi ke perakaran stroberi kita. Ya, seperti ini. Ini harganya 1 meter kali 1 meter itu sekitar 25.000. Ya, jadi kita gunting-gunting. Kita gunting-gunting kecil-kecil ya, panjang 20 cm, lebarnya sekitar 1 cm ya. Berfungsi sebagai sumbu ya. Sumbu penghantar nutrisi nanti. Yang ketiga yang harus wajib adalah ini, nutrisi hidroponik generatif buah. Jadi tidak untuk stroberi saja, untuk buah lain pun bisa, misalnya melon ya, atau apalagi ya selain melon, misalnya apa itu Pak, ya, semangka. Yang penting untuk generatif buah, karena kandungan unsurnya berbeda dengan vegetatif ya. Nah, ini generatif buah, jadi general, bisa dibuat untuk apa aja. Nanti dosisnya itu sekitar 5 ml per 1 liter. Dia dapatnya sekitar 800 ppm, rata-rata 800 ppm. Cukup untuk membuat stroberi bisa berbuah. Oke, kita lanjut. Jangan lupa, nah ini nih,
Jangan lupa ini bibit stroberi ya. Ini jenis mencir, oke, yang dibudidayakan di dataran tinggi. Nah, kita akan adaptasikan supaya bisa berkembang di dataran rendah dengan suhu di atas 35 derajat, kadang-kadang 36, kadang-kadang 32, 34 ya, dengan suhu ekstrim, suhu panas. Tapi insya Allah ini bisa berkembang dengan baik dengan menggunakan pola tanam wick ya, sistem sumbu, oke, atau semi hidroponik. Oke. Keempat, media. Nah, ini dia nih media. Ya. Jadi media yang kita pakai nih seperti ini. Dia kokopit. Oke, campuran kokopit, tanah, sekam bakar, sekam lapuk sama kohe kambing yang sudah dihaluskan. Tapi yang sudah matang, yang sudah difermentasi ya. Sebagai campurannya itu. Oke. Nanti kita langsung ke proses penanamannya seperti apa, pembuatannya. Oke. Pertama kita siapkan flanel. Ini kain flanel. Ya, kita masukkan ke sini kain flanelnya. Seperti ini. Nah, ya. Dia muncul di atas nih. Dia muncul di atas. Nanti kain flanel ini yang akan menyentuh perakaran tanaman stroberi. Kemudian ini yang akan kita tenggelamkan di perairan paralon ya, untuk apa namanya, sebagai penghantar nutrisi. Oke. Selanjutnya kita siapkan media. Oke, medianya yang tadi saya sebutkan ya, tanah, sekam bakar, sekam lapuk, sama ini apa namanya, kokopit. Seperti ini ya, kita masukkan. Tidak perlu penuh, cukup sekitar 2 cm atau 3 cm, 2 cm maksimal. 2 cm kita masukin. Nanti bibitnya, tanahnya jangan dibuang ya. Tanahnya jangan dibuang, jangan lupa nih bekas bekongan ini diambil. Nah, ini dulu waktu pembibitan dia pakai bekongan ya, kayu penjepit seperti ini. Ini keluarin, kemudian sulur dipendekin seperti ini. Semua yang kira-kira harus dipotong-potong seperti ini ya. Tinggal kita masuk. Tinggal masuk. Nanti ini disesuaikan ya, ininya nih, flanelnya. Yang penting menyentuh seluruh perakaran seperti ini. Nah, dikelilingkan seperti itu. Oke. Nanti tinggal masukkan media seperti ini. Padat ya, medianya harus padat. Kita masukin padat. Jangan ada celah di dalam. Tinggal kita bersihkan. Nah, nanti seperti ini rekan-rekan ya. Oke, net pot, bibit stroberi, media, kain flanel. Jadi kain flanel ini dia mengelilingi perakaran di posisi net pot seperti ini. Tinggal nanti ini kita harus siram jenuh, atau kita celupkan ke air. Ya. Air Pak ada? Air ada. Sebentar ya, kita belum mempersiapkan air nih. Nanti kita celupkan di sini supaya flanel ini basah. Oke. Nanti kita siapkan yang lain ya. Oke, yang kedua. Seperti ini. Yang kedua, masuk media. Cukup 2 cm aja medianya. Oke. Bibit masuk.
usahakan kain flanelnya mengelilingi perakaran ya. Masukin media. Ini masukin media, kita padatkan. Nah, ini udah jadi rekan-rekan ya. Tapi tolong diperhatikan ini batasan media yang terkubur ya. Tolong diperhatikan, ini ada satu bagian di pohon stroberi itu namanya main crown ya, ini pangkal nanti dia tumbuh tunas baru, tumbuh buah, tumbuh sulur, ini jangan sampai terendam oleh media ya. Jadi ada di atas seperti ini. Kelihatan crownnya ya, jangan sampai terendam. Kalau terendam nanti dia akan busuk ya, seperti ini kelihatan ya, jangan boleh terendam. Oke, ini kita pangkas. Oke, nah ini udah selesai, kita udah bikin 2, jadi rekan-rekan bisa terus melanjutkan sampai ke 3 pot, 4 pot, 5 pot, 10 atau 20 pot. Yang penting prosesnya sama seperti ini ya, medianya, terus lebar potnya. Nanti proses pencelupannya seperti ini, dibasahi dulu, baru kita masukin media hidroponiknya. Nah, sampai dia basah. Nanti di atasnya kita siram juga. Jadi nanti begitu dia masuk paralon, dia akan menyerap cairan ke atas, terus ke sumber perakaran ya rekan-rekan. Seperti itu. Seperti ini, kita celupin sampai flanelnya betul-betul basah, menyerap, karena kain flanel itu bagus buat penyerapan ya, dia seperti rock wool. Cukup seperti ini. Ini masuk ke media. Nah, kita simpan di sini seperti ini. Oke, fokus satu lagi simpan. Nah, satu lagi kita simpan. Ini udah jadi rekan-rekan ya. Jadi kalau rekan-rekan bisa lihat, ini seperti hasilnya nanti. Oke, ini adalah sumber airnya, di sini kita masuk inletnya. Oke, nanti air akan tergenang di bawah antara 2 sampai 1,5 sampai 2 cm. Kemudian dia akan terserap oleh kain flanel dan disalurkan ke pangkal perakaran stroberi. Insya Allah dengan nutrisi 600 sampai 800 ppm, ini dalam waktu 1 bulan dia udah bisa keluar buah. Cuma kalau rekan-rekan mau ini cepat berbuah, jika tumbuh sulur ya, sulur seperti ini harus dibuang, jangan dipelihara, dibuang seperti ini, biar nanti dia fokus ke pembuahan ya. Nah, terus ini untuk sistem hidroponik atau sistem wick. Bagaimana dengan sistem konvensional dengan menggunakan polybag ya, gimana cara menanamnya. Jadi perhatikan posisi sulur ya, ini bekas batang sulur dari indukannya. Kalau kita nanam di dalam polybag ini harus ada di posisi dalam ya. Jadi kalau polybag sebesar itu, ininya harus ada di posisi dalam ya, di dalam polybag. Sedangkan posisi crown minimal 3 cm dari polybag di pinggir. Jadi kalau polybag di sini, kita simpannya di sini ya. Kenapa? Nanti ketika berbuah dia tidak jatuh ke dalam, dia jatuhnya pasti keluar dan menggelantung di polybag ya, kalau pakai sistem polybag seperti itu. Jadi saya sarankan kalau mau pakai polybag, medianya sama yang tadi, ukurannya 30-30 untuk 1 tanaman. Jangan 2, 1 tanaman. Kenapa? Karena nanti di awal pembelahan usia 3 bulan dia bisa berbelah. Crown itu membelah 2, jadi ada 2 crown nantinya.
sama dengan 2 pohon stroberi tumbuh di 1 pohon stroberi. Oke, rekan-rekan, seperti itu ya. Untuk bibit bisa banyak ya di Lembang atau di Ciwidey gitu kan. Silakan rekan-rekan dipraktekkan di rumah. Menanggapi permintaan dari rekan-rekan saya tentang stroberi, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan praktekkan di rumah. Saya hanya bisa praktekkan untuk 6 pohon saja ya. Insya Allah nanti sore kita akan buat lebih besar lagi atau sekitar 50 pohon ya. Kita tunggu bibit dulu datang. Oke, terima kasih. Salam dari Kota Purwakarta, Balkis Grab dan Pak Pur nih, sahabat saya dari Golden Grab, ownernya gudang anggur, Greenhouse Anggur di Munjul Jaya Purwakarta. Oke, semoga sukses pengangguran, ya, sukses. Yang masih gagal tanam stroberi di dataran rendah, ikuti pola saya, insya Allah ini bisa berkembang dengan baik. Karena sejak tahun 2010 saya udah mulai nanam stroberi sistem wick dan hidroponik ya, dan semua berbuah dengan lebat dan mempunyai rasa manis yang lebih manis dari tempat asalnya, dijamin. Oke, salam dari Kota Purwakarta. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Nah, rekan-rekan, seperti ini ya hasilnya 5 pohon stroberi sistem wick ya, sumbu. Hasilnya dia layu nggak masalah karena baru datang dari perjalanan lumayan jauh ya, 2 hari. Insya Allah dalam waktu 1 minggu dia mulai adaptasi, mulai masuk pupuk generatif. Insya Allah 1 bulan udah bisa menghasilkan buah ya. Jadi untuk lihat buahnya bisa lihat di konten Facebook saya sudah upload ya di Facebook atau di YouTube seperti ini. Oke, cukup 1 liter air nutrisinya Abemik generatif buah ya. Untuk buah apa aja, untuk melon bisa, untuk semangka bisa ya. 500 ppm sampai 600 di awal. Nanti kalau udah keluar buah bisa main di 800 ppm. Atau 1 tutup botol 1 liter itu dapatnya sekitar 800 ppm ya. Sekian rekan-rekan, salam dari Kota Purwakarta, Balkis Grab dan Golden Grab Munjul Jaya Purwakarta. Kita spill anggurnya ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Silahkan di komen kalau ada pertanyaan, insya Allah saya jawab. Mohon maaf apabila ada yang kurang dalam penyampaian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.